sisi psikologi, Gordon Allport mengatakan bahwa kepribadian untuk suatu organisasi atau berbagai aspek psikis dan fisik yang juga merupakan struktur dan sekaligus proses. Jadi kepribadian ialah suatu yang bisa berubah. Secara khusus, Allport mengatakan kepribadian secara teratur tumbuh dan juga mengalami perubahan. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian menurut Alwisol 2005. Yang pertama karakter, yang kedua temperamen, yang ketiga traits atau sifat-sifat, yang keempat type atribut atau ciri, yang kelima habits atau kebiasaan. Selanjutnya tipe kepribadian menurut C.G. Jung. Yang pertama ada ekstrovert, yaitu seseorang yang memiliki sifat lancar dalam bergaul, berbicara di depan orang banyak, ramah, suka berteman, dan mudah menyesuaikan diri di dalam lingkungannya yang baru. Yang kedua ada introvert, yaitu seseorang yang sifatnya lebih cenderung diliputi kecemasan, kekhawatiran, malu, canggung, dan lebih suka melakukan apapun sendirian, dan sulit menyesuaikan diri, dan jiwanya cukup tertutup. Lalu siapakah tokoh medis keperawatan favorit atau tokoh yang kepribadiannya menginspirasi saya menjadi seorang perawat? Ia adalah Razan Al-Najjar, memiliki nama lengkap Rozan Al-Shaf Abdul Al-Qadir An-Najjar. Lahir pada tanggal 13 September 1997 dan wafat pada tanggal 1 Juni 2018. Ia adalah seorang wanita perawat berkebangsaan Palestina. Ia merupakan perawat atau paramedis yang tewas oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF saat menjadi sukarelawan sebagai tenaga medis selama protes perbatasan Gaza 2018. Dia secara fatal terkena peluru yang ditembakkan oleh seorang tentara Israel ketika dia mencoba membantu mengevakuasi yang terluka di dekat pagar perbatasan Israel dengan Gaza. IDF pertama-tama menyangkal bahwa ia menjadi sasaran, sementara tidak mengesampingkan bahwa dia mungkin terkena tembakan tidak langsung. Kelompok HAM atau Hak Asasi Manusia Israel mengatakan bahwa Al-Najjar ditembak dengan sengaja. Najjar merupakan anak tertua dari 6 bersaudara, lahir dari Arshaf Al-Najjar. Dia adalah penduduk Uza, sebuah desa dekat perbatasan dengan Israel. Keluarga Najjar tinggal di suatu apartemen yang dipasok oleh saudara di Uza, yang di daerah apartemen tersebut selalu diawasi oleh tentara Israel yang ditempatkan di atas perbatasan. Dia merupakan salah satu dari 8 keluarga tumbuh besar menyaksikan 3 perang yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2009. Kemudian operasi Pilar pertahanan Israel ketika remaja, berusia 16 tahun, dan tak lama kemudian, 7 Minggu 2014, konflik antara Israel dan Gaza di mana lingkungannya berada itu hancur. Karena tidak mampu untuk membiayai pendidikan universitas, ia belajar kaligrafi dan mengambil kursus keperawatan. Najjar menjual perhiasan serta ponselnya untuk membeli pasokan kedokteran. Ia merupakan perempuan pertama yang jadi sukarelawan. Dia mengenakan jas putih petugas medis dan rompi petugas medis dengan perban dan mengobati mereka yang terluka selama protes di pagar perbatasan antara Gaza dengan Israel selama Ramadan. Najjar adalah pendukung di Camp Khan Younis dan berbicara tentang perannya di pagar dalam sebuah wawancara, bahwa seorang wanita dapat menghadapi bahaya. Dalam masyarakat kita, wanita sering dihakimi, katanya. Tetapi masyarakat harus menerima kami. Jika mereka tidak mau menerima kami karena pilihan, mereka akan dipaksa menerima kami karena kami memiliki kekuatan. Petugas medis menyesuaikan strategi untuk menghindari kesalahan para penembak jitu sebagai pengunjuk rasa. Mengenakan jaket putih dengan garis-garis reflektif dan visibilitas tinggi, bergerak dalam tim ke arah korban, dan memegang tangan mereka di atas kepala saat mereka menegosiasikan jalur melewati ban yang terbakar dan asap. Saat berada di sekitar perbatasan dan dalam jangkauan bicara pasukan Israel, mereka serempak berteriak, "Jangan tembak, ada yang terluka." Namun tanggapan Israel yang biasa adalah berteriak pada mereka agar kembali dan tidak menjadi perisai untuk menyelamatkan mereka yang terluka. Najjar adalah responden pertama di Great March of Return yang menghasilkan protes di perbatasan Gaza 2018. Pada 1 Juni Ramadan, Najjar ditembak oleh penembak jitu wanita Amerika yang bertugas di IDF saat ia akan menyelamatkan pemuda yang terkena gas air mata.
Investigasi PBB yang ditemukan, Najar jelas ditandai sebagai paramedis dan tidak menimbulkan ancaman untuk IDF ketika dia ditembak. Kematiannya membuat gempar dunia. Ribuan warga Gaza menghadiri pemakamannya bersama ratusan personel medis. Tubuhnya dibungkus dengan bendera Palestina dan ayahnya membawa jaket medisnya yang berlumuran darah. Setelah kematiannya, ia terus menginspirasi keberanian serta kekuatannya untuk menyemangati para perempuan. Dan dari ketulusan Najar untuk membantu sesama dan semangat juangnya dalam memerdekakan Palestina, serta rasa kemanusiaannya yang tinggi tersebut, sosok Raja Najar yang syahid akhirnya mendapat julukan sebagai malaikat belas kasih. Dari Najar saya belajar tentang keberanian, pantang menyerah, semangat, tulus, peduli, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Semoga beliau ditempatkan di surganya Allah SWT.